Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Missy Dwi Suryani dengan NIM 2000-2010 Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah yang pastinya Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Dan kali ini saya akan menganalisis satu topik bidang garapan administrasi pendidikan berikutnya, yaitu terkait dengan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Tentu saja, kalau bicara soal sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sarana yang ada di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Nah, akan muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Sama tidak sarana dan prasarana itu artinya? Nanti saya akan analisis sarana itu apa dan prasarana itu apa. Kemudian administrasi atau manajemen pras itu apa pula? Kemudian kita akan coba analisis kenapa sarana yang jelas-jelas benda mati itu dan prasarana itu perlu dikelola juga. Emang kenapa? Siapa yang mengelolanya? Bagaimana bentuk pengelolaan dari sarana dan prasarana tersebut? Nah, yang jelas yang mesti diingat adalah kalau bicara soal barang, benda mati, atau sarana dan prasarana dimanapun lembaganya, sarana dan prasarana seringkali dianggap sama oleh sebagian besar orang. Tapi itu berbeda. Dan sebagai peserta didik kita seharusnya tahu cara membedakan ini. Sarana artinya dalam undang-undang semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung. Ingat, yang mesti digarisbawahi adalah secara langsung. Dan itu adalah semua peralatan yang salah satu indikasinya bisa dibawa, bisa dipindahkan. Berbeda dengan prasarana. Kalau prasarana itu adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya adalah dia tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas. Tetapi tanpa adanya prasarana, kegiatan proses pembelajaran jadi terganggu. Malah cenderung bisa gagal. Bisa tidak terjadi. Jadi administrasi sarana dan prasarana itu adalah segala sesuatu kegiatan pengelolaan, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan bangunan, perlengkapan, berbagai macam perabotan yang termasuk dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran, pencapaian tujuan pendidikan. Jadi pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Ada 4 kelompok yang kita bagi dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama disebut dengan site atau lahan, itu lahan. Yang kedua building atau bangunan. Yang ketiga equipment atau perlengkapan, dan yang terakhir ada perabot. Nah, kita coba lihat satu persatu kalau di sekolah atau perguruan tinggi yang mana disebut dengan lahan itu, yaitu letak atau lokasi. Lahan, tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikan gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Itu lahan. Yang kedua building atau bangunan. Semua struktur, semua bangunan-bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan, dibangun, dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau PBM. Jadi bisa dibedakan, site, building, sudah 2. Kita masuk ke kategori yang ketiga, itu adalah perlengkapan. Perlengkapan ini yang notabene adalah selalu kita pakai, digunakan pada saat kegiatan berlangsung. ATK, perlengkapan menggambar, perlengkapan olahraga, penerangan, air, sarana komunikasi, dan lain-lain sebagainya yang termasuk dalam equipment. Sekarang kita lihat yang termasuk dalam kategori yang keempat, perabotan, yaitu kursi, meja, lemari, dan semuanya. Ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana ini. Yang pertama adalah kegiatan administrasi sarpas itu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan, dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Dan yang kedua prinsipnya adalah perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana itu merupakan keinginan bersama. Keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarpras.
yang ada di lembaga itu. Yang ketiga, administrasi sarpras itu mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi orientasi dari dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan pendidikan. Kalau tadi peserta didik, sekarang pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi sumber kepentingannya adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, yang terakhir adalah adanya penanggung-jawaban yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk pengelolaan itu. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dan lain sebagainya yang punya kompetensi terkait itu dan bisa dipercaya. Apa saja aktivitasnya proses administrasi sarana dan prasarana ini? Ada 8. Mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Ada 8 proses kegiatan dan aktivitas administrasi sarana dan prasarana. Kita akan jelaskan satu persatu. Perencanaan prinsip pertama, perencanaan. Kenapa administrasi itu terkait dengan sarpras, terkait dengan kebutuhan, pembelian, pengadaan. Itu semua direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran. Nah, prinsipnya apa? Komprehensif, objektif, fleksibel, interdisiplin. Jadi bukan hanya untuk satu disiplin ilmu saja, bukan untuk satu bagian, tapi semua. Setelah kebutuhan itu dianalisis sedemikian rupa, seberapa pentingkah sarana itu yang harus diadakan untuk prodi, untuk kelas, untuk apa bentuknya, apa jenisnya, apa kualitasnya. Maka setelah itu dari proses perencanaan ini masuk ke langkah kedua, adalah pengadaan. Mengadakan barang yang dibutuhkan tadi untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan ini juga banyak bentuknya, melalui pembelian, penyewaan, pemintaan, dan lain sebagainya. Dan itu diatur oleh undang-undang. Tidak semua yang harus dibeli ketika kemampuan kita tidak sebanding. Barangkali menyewa merupakan langkah yang lebih baik. Bahkan kalau mampu sekalipun, tetapi kebutuhan kita tidak dalam batas waktu yang terus-menerus panjang. Menyewa juga kadang-kadang merupakan pilihan yang lebih baik. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan krusial dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah atas dasar kebutuhan dan kesiapan. Yang ketiga, setelah pengadaan kemudian dilakukan pembelian dengan asumsi atau analisis dan perencanaan kebutuhan tadi. Setelah barang itu dibeli, harus mengikuti prosedur SOP dari manajemen atau administrasi sarana dan prasarana. Maka kita masuk ke langkah yang ketiga, namanya inventarisasi. Artinya adalah barang-barang yang dibeli, barang yang diadakan itu masuk ke dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi ada pengkodean, proses pengkodean, pencatatan, pemberian nama atas barang yang diadakan, sehingga tercatat sebagai barang milik negara. Nah, maka ketika sudah ada proses pencatatan, namanya barang itu sudah terkode sedemikian rupa, sehingga mencarinya akan jauh lebih mudah. Ketika kehilangan pun akan mudah mendeteksi. Dan ketika rusak pun tak bisa serta-merta dibuang. Harus mengikuti proses yang namanya penghapusan. Apakah bisa diperbaiki atau masuk dalam kategori penghapusan, sehingga barang itu dikeluarkan dari catatan inventarisasi, sehingga tidak masuk lagi ke dalam urutan barang negara. Bicara soal inventarisasi, berarti proses yang terjadi adalah barang atau benda atau equipment pendidikan yang sudah diadakan oleh lembaga, oleh sekolah, oleh perguruan tinggi, maka dalam setiap barang itu tercatat kode-kode tertentu. Nah, yang bisa paham adalah orang atau mereka yang berkedudukan atau berada di posisi sebagai inventarisator namanya. Kode-kode itu juga tidak mudah, tidak sederhana. Mereka bisa paham ada tahunnya, ada kode tertentu, proses pembeliannya. Nah, itu tercatat di situ.
Langkah atau proses berikutnya adalah penyimpanan. Jadi kalau sudah diinventaris, direncanakan, diadakan, kemudian diinventaris setelah ada pengkodean, ada nama, tercatat, maka disimpan dulu. Untuk nanti disiapkan kategorinya barang ini, kebutuhan ini, untuk siapa, untuk kelas mana, untuk prodi mana. Jadi tidak dibagikan dulu, tapi disimpan dulu dalam tempat penyimpanan atau gudang. Penyimpanan barang yang ada di sekolah atau perguruan tinggi. Nah, syarat pergudangan yang berlaku terkait dengan sifat barang, jangka waktu penyimpanan, alat atau sarana yang dibutuhkan, biaya pemeliharaan, prosedur penyimpanan, dan segala macam. Jadi tetap ada prosedurnya. Proses berikutnya adalah penataan. Kemudian barang itu ditata. Prinsipnya adalah menjamin kondisi higienik, menimbulkan minat belajar ditata sedemikian rupa. Lanjut ke langkah berikutnya, penggunaan atau pemanfaatan. Jadi setelah itu barulah barang yang sudah ada di gudang, sudah diinventaris, sudah ditata sedemikian rupa. Artinya dalam proses penataan kita langsung menempatkan. Penempatan namanya. Barangnya ini ditempatkan di mana? Siapa yang butuh? Kalau di perguruan tinggi itu akan jauh lebih jelas siapa yang meminta atau prodi mana yang butuh ini dari analisis awal proses perencanaan tadi. Siapa yang mengajukan permintaan itu? Tingkat kebutuhan apa? Maka barang itu kemudian disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Di prodi-prodi mana yang membutuhkan. Di sekolah juga begitu. Guru mana yang butuh itu? Kelas mana yang butuh itu? Nah, baru langkah ini digunakan setelah barang itu ada, ditata, diserahkan, maka harus dimanfaatkan agar tidak tersimpan di gudang yang begitu lama. Untuk penggunaan mulai dari penyusunan jadwal, pembagian tugas terkait dengan perpustakaan, moderator, dan lain sebagainya itu harus diurutkan, harus ada SOP yang jelas dalam proses penggunaan, sehingga agar proses penggunaan dalam kaitannya nanti pemanfaatannya, nyawanya barang itu dalam lebih lama, nyawanya menjadi lebih lama. Jadi penggunaan itu harus mengikuti penyusunan jadwal yang jelas, pembagian tugas ini dalam rangka apa, dalam SOP yang jelas, dan lain sebagainya. Dalam rangka kalau sudah ada SOP yang jelas, proses prosedur yang jelas, pemeliharaan dalam rangka mempelajar nyawa atau pemanfaatan atau nilai pembelajaran jadi lebih panjang. Secara akademik atau peserta didik, guru, dosen bisa memanfaatkannya lebih lama gitu. Pemeliharaan, ada pemeliharaan jangka pendek dan ada pemeliharaan jangka panjang. Karena sarana yang tidak dipelihara justru biaya yang paling besar itu terletak pada pemeliharaan. Maka sebenarnya harus ada pengurus khusus yang melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang milik negara ini. Terakhir dari proses sarana dan prasarana adalah penghapusan. Artinya adalah memanfaatkan dari barang atau sarana yang diadakan tadi, dibeli tadi, itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, sehingga beban kerja inventarisasi, membebaskan tanggung jawab kepala sekolah atau wakil bidang sarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilenyapkan. Artinya dihapus dari penomoran, pengkodean, inventarisasi. Artinya adalah penghapusan ialah proses menghapus, membuang kode bahwa barang itu tidak lagi menjadi urutan barang atau benda milik negara yang sudah disimpan. Jadi dari proses pengadaan sampai penghapusan itu harus mengikuti prosedur yang benar dan tepat. Cukup sekian analisis dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.